Selamat datang di channel Manhwa Madness dan selamat menikmati, semoga kalian suka. Dokter Kang mengatakan mereka harus mengambil jalan yang sebelah kiri. Lachramati kesal karena merasa Dokter Kang tidak mendengarkan apa yang dikatakan sebelumnya kalau di sebelah kirilah yang ada aura ilmu hitam. Lachramati semakin kesal, merasa jika sang dokter sudah tahu kenapa malah mau tetap ke jalan sebelah kiri. Seolah-olah ingin menjebak mereka semua. Ia menarik kerah baju Dokter Kang dan berteriak memakinya tidak waras. Pak Kim dan Tina berusaha melerai dan meminta Lachramati agar tenang, meminta pria itu agar bicarakan baik-baik. Lachramati yang sudah kesal merasa tidak ada gunanya mendengarkan Dokter Kang yang tidak bisa merasakan ilmu hitam. Ia pun mengatakan dengan lantang kalau seharusnya mereka tidak menerima anggota amatiran. Mendengar ucapan itu Tina terdiam, merasa disalahkan atas situasi ini. Sahita dan Sueire menolak untuk pergi ke arah sebelah kiri. Sueire merasa perkataan pendeta bisa lebih dipercaya. Lachramati akhirnya menyuruh Dokter Kang sendiri yang pergi ke arah yang penuh aura ilmu hitam itu. Ia pun mendorong sang dokter dengan cukup keras. Ketiganya pun pergi meninggalkan Dokter Kang dan anggota lain. Dokter membenarkan jubahnya dan bingung dengan Tina yang tidak ikut dengan rombongan. Tina tersenyum tipis dan merasa jika dokter pasti punya alasan. Selain itu ia merasa jika dokter merupakan orang yang dikenalkan Lut jadi ia percaya kalau pria di depannya memilih pilihan yang tepat. Dokter Kang berterima kasih atas kepercayaan Tina dan bertanya pada Eil yang juga tidak ikut dengan rombongan. Eil mengatakan jika akan percaya pada Dokter Kang. Sementara itu rombongan Lachramati yang masuk ke arah sebelah kanan, makin masuk ke dalam dungeon itu. Mereka mengatakan jika jalan itu tidak ada apa-apa dan tidak ada monster juga. Sieran menengok ke belakang dan tidak melihat Tina. Ia sudah memprediksi kalau Tina tidak ikut mereka karena wanita itu yang mengajak Dokter Kang. Ia lebih kaget saat Eil juga ikut dengan rombongan Dokter Kang. Langkah Lachramati terhenti saat mendengar suara aneh. Tak lama di sekelilingnya sudah ada sihir aneh berwarna keunguan dengan simbol mata satu di atas kepala mereka. Ketiganya langsung dalam posisi waspada tapi Sueire berteriak meminta mereka berhati-hati saat ia sadar kalau ini jebakan. Sueire dan Lachramati dengan cepat menghindari serangan dari sihir itu. Sahita masih terjebak, ia panik dan saat akan menghindar, kakinya terkena serangan yang membuatnya berteriak kesakitan. Kedua temannya berteriak panik dan menghampiri Sahita. Lachramati mencoba memakai heal untuk menyembuhkan temannya itu tapi sayangnya tidak berhasil. Yang ia lakukan malah membuat Sahita mengadu kesakitan. Lukanya terlihat tambah parah, ini membuat Lachramati maupun Sueire panik, tak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka sadar kalau Sahita terkena kutukan Kurspera. Sahita sendiri terus berteriak kesakitan. Hanya pendeta yang bisa mencabut kutukannya. Dokter Kang melangkah mendekati rombongan Lachramati. Saya sudah bilang, ini bukan jalan yang benar, ucap Dokter Kang yang diikuti oleh Pak Kim di belakangnya. Lachramati kaget dengan kedatangan dokter dan bertanya-tanya kenapa kedua pria itu ada di sini. Dokter Kang tahu akan terjadi hal ini, maka dari itu ia menunggu mereka. Tina yang juga ikut mengatakan jika ini merupakan lingkaran sihir yang tersegel, tapi segelnya lepas. Ini merupakan ilmu hitam yang disegel dan akan bereaksi terhadap kekuatan suci. Lachramati bertanya bagaimana bisa Dokter Kang memprediksi kejadian ini. Tapi, menurut Dokter Kang hal itu tidak penting. Dengan nada memerintah, Lachramati menyuruh Dokter Kang menyembuhkan Sahita. Untuk apa? Kalian bertindak tanpa mengindahkan pendapat anggota kelompok, ucap Dokter Kang dengan tenang. Mendengar itu Lachramati menggeram dan hendak memukul Dokter Kang, tapi perhatiannya teralihkan pada Sahita yang menahan sakit di kakinya. Ia memejamkan matanya berusaha memendam emosi, lalu meminta maaf pada Dokter Kang. Ia memohon sambil berlutut agar pria itu mau mengobati temannya. Dokter Kang tersenyum sinis melihat apa yang dilakukan Lachramati. Akhirnya Dokter Kang bersedia mengobati Sahita dengan skill hemostasis. Pak Kim cukup bingung bagaimana temannya itu akan mencabut kutukannya karena mereka tidak punya kekuatan suci. Dokter pun mengeluarkan air suci fajar yang diberikan pendeta tempo hari. Ia memang tidak punya skill tapi ia punya air suci mujarab yang diyakini air suci terbaik yang sangat berkhasiat, bahkan botolnya sekalipun. Dokter menuangkan setetes air suci pada kaki Sahita dan tak lama keluar cahaya ungu yang perlahan mengobati Sahita. Di sisi lain, Sueire tidak yakin apakah Dokter Kang bisa mengobati temannya atau tidak. Sepertinya itu sulit deh. Kekuatan suci Tuan Kang Seung Hyun lemah dan itu kutukan yang sangat kuat, ucap Eil yang tiba-tiba datang. Ketiganya kini berada di lokasi yang berbeda dengan Sahita berada. Lachramati menunggu dengan cemas, takut jika Sahita tidak selamat. Dokter Kang akhirnya datang, diikuti Pak Kim yang kini tengah menggendong Sahita di punggungnya. Mereka berteriak senang dan tidak menyangka jika Sahita benar-benar sudah diobati.
Pak Kim berteriak kesal karena kehebohan mereka bisa membuat Sahita yang digendongnya bisa terjatuh. Lachramati merasa ia salah besar karena tidak tahu kalau Dr. Kang merupakan healer hebat. Dr. Kang hanya tersenyum menanggapinya. Sementara itu, Ale terdiam, entah kenapa ekspresinya tampak tidak senang dengan kesembuhan Sahita. Mereka semua memutuskan untuk melanjutkan perjalanan di dungeon dengan menelusuri lorong sebelah kiri. Cukup jauh mereka masuk hingga akhirnya mereka menemukan sebuah gerbang besar dengan garis unik berwarna merah. Ini merupakan ruangan bos di dungeon itu. Pak Kim yang masih menggendong Sahita menatap sekeliling dengan curiga. Menurutnya ini aneh karena tidak ada monster dan ini terlalu mudah. Suere tidak setuju, menurutnya mereka hampir mati tadi jadi itu tidak mudah. Lachramati perlahan membuka pintunya, terdengar suara khas pintu yang sudah tidak lama dibuka. Ia meminta anggota lain untuk waspada. Setelah pintu terbuka lebar, muncullah sosok monster berkepala tengkorak yang bertanduk menyambut mereka. Selamat datang, tumbal-tumbal payah, ucap monster itu dengan menatap mereka tajam. Angin kencang berhembus dari dalam, Dr. Kang sudah bersiap dengan busur panah miliknya. Kini yang ada di hadapan mereka merupakan Raja Monster Relik. Ini terlihat jelas dari kekuatan ilmu hitamnya yang luar biasa. Baik Lachramati maupun Suere terlihat ketakutan. Begitu juga dengan Pak Kim, Tina dan Sahita, ekspresi mereka sama seperti kedua temannya. Pak Kim merasa mereka tidak boleh menyerah tapi dengan kekuatan Raja Monster seperti ini apakah mereka bisa? Ia jadi ragu. Monster itu mulai mengeluarkan sihirnya sambil terus mengoceh. Mulai dari memaki mereka semua dengan sebutan bodoh, mengatakan jika mereka harus bersyukur bisa menjadi tumbal untuk sosok yang agung. Tapi saat ia akan kembali melanjutkan ocehannya, seseorang menembaknya. Itu membuat sang monster kaget begitu pula dengan Lachramati dan anggotanya. Perlahan tubuh monster itu menghilang tanpa bisa kembali pulih. Ternyata yang menembak tadi merupakan Dr. Kang. Ia menggunakan panah air suci Fajar untuk menyerang Raja Monster. Ia tersenyum bangga dengan apa yang sudah ia lakukan. Kini yang tersisa hanyalah jubah Raja Monster yang itu pun bentuknya sudah tidak utuh. Ale kaget dengan apa yang baru saja ia lihat. Suere pun gugup dan bingung kenapa Dr. Kang tiba-tiba punya kekuatan suci. Kenapa langsung membinasakan Raja terakhir dalam satu serangan? Tanya Pak Kim berbisik. Menurut Dr. Kang justru orang-orang yang baru memakai serangan mematikan di akhirlah yang aneh. Dr. Kang mengulurkan tangannya untuk menarik kembali panah Fria menggunakan salah satu skillnya. Ia pun mengingatkan jika Raja Monster sudah mati jadi dungeonnya akan segera menghilang. Suere akan menggambar lingkaran sihir untuk pintu keluar, tapi Ale mencegahnya dengan menyarankan kalau mereka lebih baik menyelidiki dulu ruangan Raja. Baru setelah itu mereka semua pulang. Mereka semua pun setuju dan salah satu dari mereka mengingatkan jika menemukan item di ruangan Raja merupakan tugas masing-masing. Lachramati pun menyuruh mereka mencari secepat mungkin karena dungeonnya bisa menghilang. Saat Tina menemukan sebuah buku, ia melihat altar persembahan yang penuh dengan darah. Ia menutup hidungnya dengan buku dan berpikir sudah berapa banyak tumbalnya hingga darahnya sangat bau. Pak Kim tidak peduli dengan altar dan menyuruh Tina membawa barang mahal lainnya. Dr. Kang tampak curiga akan sesuatu yang ada di altar. Ia pun mendekatinya dan menemukan sesuatu di bawah altar. Sebuah kotak dengan gambar lingkaran sihir terukir di atasnya. Ia membuka kotak itu dan sedetik kemudian di ruangan itu keluar lingkaran sihir. Dari lingkaran sihir itu muncul banyak zombie. Anggota kelompok pun bersiap dengan senjata mereka masing-masing. Lachramati menghajar zombie itu dengan sihir energi suci. Pak Kim dengan pedang miliknya, ia masih sempat-sempatnya meledek Lachramati. Sebagai fisioterapis, ternyata kau jago berkelahi juga. Ucap Pak Kim yang membuat Lachramati kesal. Suere langsung menggunakan sihirnya untuk mengalahkan zombie, bunyi ledakan yang dahsyat pun tak terhindarkan, ledakan bertubi-tubi membuat satu persatu zombie tumbang. Sementara Dr. Kang kembali menggunakan busur panah, kini ia membuat panah batu karena merasa zombie tidak akan bisa bergerak lagi setelah rajanya sudah mati. Para zombie pun tumbang, Dr. Kang bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Tak lama ia menoleh ke belakang saat menyadari sesuatu dan melihat tidak ada sisa-sisa monster pada sang raja. Sangat berbeda dengan zombie. Ia berbicara dengan Pak Kim tapi tiba-tiba Pak Kim pingsan. Untung ia masih sempat menahannya. Dr. Kang kaget setelah melihat anggota yang lain pun sama. Mereka tak sadarkan diri. Kini Dr. Kang tahu kalau yang ia butuh tadi adalah jelmaannya saja. Raja yang asli masih ada di dalam sini. Ia pun bersiap dengan kantong panah Fria dan membuat panah stamina. Dr. Kang menembakkan panah itu dan langsung ditepis oleh seseorang. Beberapa panah mengenai Suere dan Shita. Maaf karena saya tiba-tiba memanah Anda, tapi yang barusan itu adalah panah pemulihan. Jadi tenang saja, ucap Dr. Kang tanpa ekspresi. Ternyata yang menepis panah itu adalah Ale.
Ale mengira jika itu serangan, tapi ternyata pemulih stamina yang menakjubkan. Dokter Kang mengatakan jika Ale akan beruntung terkena panah itu. Ale mengkoreksi kata-kata dokter tentang terkena. Ia merasa sang dokter salah paham karena ia merupakan seorang rogue, jadi ia sangat lincah. Ale hanya menangkis mengikuti insting, tapi sayang waktunya tidak pas. Menurut dokter Kang justru itu yang aneh, di saat orang lain tertidur tapi Ale baik-baik saja. Masih dengan sikap tenang, Ale menanyakan hal yang sama, dokter Kang masih baik-baik saja. Setelah saya pikir-pikir, saya tidak meminum ramuan sihir dari Anda, ucap dokter Kang. Mendengar ucapan dokter Kang membuat Ale terdiam dan ekspresinya tampak tidak suka. Dokter Kang mengeluarkan belatinya, ia melompat dan menyerang Ale. Dokter merasa aneh karena jika Ale adalah rogue biasa maka pria itu tidak akan memakai senjata berisi ilmu hitam. Kini terpampang jelas ukiran di senjata Ale. Pria itu terlihat sangat kaget, ia masih terdiam tanpa mengatakan apa-apa. Kecuali kalau kau adalah Raja Monster Dungeon yang asli, ucap dokter Kang dengan tersenyum. Seolah puas dengan ekspresi kaget yang tampak jelas di wajah Ale. Ale berpikir jika kali ini ada orang yang sangat pintar. Perlahan ia merubah pakaiannya dengan liontin cukup besar di dadanya. Namanya adalah Ale Croa, bos monster, utusan dewa yang terlupakan. Awalnya dokter Kang berpikir kalau Ale hanyalah penipu kelompok petualang saja, tapi rupanya dia benar Raja Monster. Ia menatap pria itu dengan dingin. Ale tidak bisa lagi beralasan, selama ini tidak ada yang menyadari identitasnya dan hanya dokter Kang yang berhasil. Anda hebat juga, ucap Ale sambil mengarahkan senjata itu pada dokter Kang. Dokter Kang harus jadi tumbal yang akan ia persembahkan untuk beliau. Ale menusuk tangannya sendiri dan tertawa seperti orang tidak waras. Dokter Kang menatap pria di depannya waspada. Dengan kecepatan tinggi ia berusaha menyerang Ale dengan belatinya tapi tak berhasil. Ia pun mengeluarkan busurnya dan membuat anak panah batu. Langsung ia tembakkan ke arah Ale. Panah itu pun tidak berhasil. Dengan kesempatan ini Ale pun berusaha menyerangnya tapi hanya mengenai busur panah dokter Kang. Dengan ekspresi menakutkan, Ale terus mengoceh dengan mengatakan jika beliau sudah memilihnya. Beliau sudah mengubahnya dari rogue biasa menjadi rogue istimewa. Keduanya terus saling menyerang dan tentunya Ale juga terus mengoceh seperti orang gila. Mata dokter Kang tiba-tiba membelalak, ia kaget melihat ada lingkaran sihir. Ia baru sadar jika selama menyerang tadi, Ale memanfaatkannya juga untuk menggambar lingkaran sihir dengan darah. Sedetik kemudian keluar sosok tangan-tangan yang siap menyerang. Jadilah tumbal, teriak Ale kesetanan. Sosok tangan-tangan itu pun langsung menyerang dokter Kang hingga membentuk bola, jadi dokter Kang tidak bisa kabur. Ale menyipitkan matanya saat ada cahaya sangat terang dari dalam bola merah itu. Entah bagaimana tapi dokter Kang bisa menghancurkan serangan Ale. Tangannya bergetar, Ale tidak percaya jika serangan tangan hitamnya bisa menghilang. Ia merasa itu mustahil dan berusaha menyerang dokter Kang lagi dengan sihir yang sama. Tapi sayang hasilnya pun nihil. Dokter Kang bertanya mengenai benda berharga yang disembunyikan di bawah altar. Ia menunjukkan bola berwarna kuning keemasan. Ale membelalakan matanya saat orb Dewa Kirkarastel ada di tangan dokter Kang. Itu merupakan relik suci dewa, item yang berisi kekuatan dewa, tameng sihir kuat yang menangkal kekuatan magis. Kekuatan yang diturunkan dewa tidak mungkin menembus relik sucinya. Ale berteriak karena ia yakin relik itu sudah disegel kuat. Menurut dokter Kang meskipun itu segel penyihir hitam, tetap saja itu hanyalah ilmu hitam. Ale berpikir jika dokter Kang cukup berani. Ia pun mengatakan meskipun keberadaan dewa yang ia layani terlupakan saat ini, dewa akan segera bangkit kembali karena ia akan mewujudkan itu. Ale pun langsung menyerang dokter Kang lagi dan meminta reliknya dikembalikan. Dokter Kang berusaha untuk menghindari serangan Ale. Ia berpikir jika relik ini berharga untuk Ale, jadi ia mencoba melemparnya ke atas karena yakin kalau pria itu akan menangkapnya. Ternyata dugaan dokter Kang benar, pria itu hendak mengambilnya tapi dengan cepat dokter menggunakan skill memintal benang pada relik lalu kembali menariknya. Di saat itu juga ia menembakkan panah batu pada Ale. Serangan dokter Kang tampak berhasil karena sedetik kemudian Ale mengeluarkan sihir pohon berduri hitam untuk melindungi dirinya. Itu skill penangkis, bukan penyerang, sepertinya dia mau memulihkan energinya, ucap dokter Kang dalam hati. Ia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi, ia pun menggunakan belatinya dan memakai skill pembedahan untuk menghancurkan pohon berduri hitam. Ia mengambil beberapa ranting pohon berduri hitam dan dengan kantong takdir Freya membuat anak panah dari pohon berduri itu. Tak menunggu lama, dokter pun langsung memarahkan panah itu ke Ale hingga bunyi ledakan yang cukup besar.
Eil dengan nafas tersengal-sengal masih saja memikirkan relik. Melihat ini membuat Dr. Kang berpikir jika para utusan dewa di dunia ini memang berlebihan. Dengan tenaga yang tersisa, Eil mengatakan jika Dewa Kirkarastel merasakan ada sosok yang memperhatikan Dr. Kang dan tidak bisa dideskripsikan. Anda adalah orang yang sama seperti saya kan? Tanya Eil dengan nafas berat. Dr. Kang merespon jika ia tidak percaya dewa tapi ia tidak menyangkal kalau ia telah mendapatkan kekuatan transendental. Anda juga akan mendambakannya tanpa Hen, ucapan Eil terpotong karena terlanjur ambruk. Dr. Kang menatap Eil yang sudah tidak bernyawa dan mengatakan kalau ia berbeda dengan fanatik sepertinya. Ia pun berbalik untuk membangunkan anggota kelompoknya. Dokter sendiri terpaksa kooperatif untuk saat ini pada orang yang memerintahnya di jendela status, tapi ia tidak berniat mengabdi. Tanpa dokter sadari, Eil terlihat masih bisa menggerakkan tangannya di tengah kondisinya yang sekarat. Dokter Kang membangunkan mereka semua. Mereka mengeluhkan kepalanya yang pusing. Akhirnya kalian bangun, ucap Dokter Kang. Pak Kim mengerutkan keningnya bingung dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba Tina berteriak, mukanya pucat saat melihat Eil yang bersimbah darah. Dokter Kang menjelaskan kalau Eil adalah bos monster yang asli. Ia yang menyelamatkan mereka semua. Sang dokter pun menjelaskan semuanya, apa yang sudah terjadi setelah mereka pingsan. Mereka tidak percaya jika Eil ada bos monster karena sama sekali tidak merasakan ilmu hitam pada Eil. Pak Kim sendiri bingung bagaimana bisa dokter yang bisa tahu Eil itu jahat. Menurut Dokter Kang, orang yang berpura-pura baik itu tidak bisa dipercaya. Orang yang tersenyum, pura-pura baik, bersikap ramah tanpa alasan, dan bahkan suka berbicara formal itu harus dihindari. Pak Kim menatap dokter dingin karena menurutnya itu semua ada di dalam diri Dokter Kang. Dokter Kang menghampiri Sueire dan meminta bantuan wanita itu untuk dibuatkan lingkaran sihir sebesar mungkin untuk mereka keluar. Sueire menilai jika Dokter Kang memiliki kekuatan suci sekelas pendeta hebat dan penilaiannya juga tak kalah bagus. Tapi ia bingung kenapa pria di hadapannya ini menyembunyikan kekuatan sucinya. Dia pasti oposisi badan keagamaan, ucap Sueire dalam hati. Ia jadi merasa harus menunjukkan kemampuannya di depan Dokter Kang. Dengan sigap ia pun mematuhi perintah dokter. Dokter yang bingung dengan sikap Sueire pun tidak mempedulikannya, ia melirik ke arah Sahita. Wanita itu sedang menatap mayat zombie. Dokter memanggilnya untuk berbicara, ia menjelaskan kalau membunuh orang adalah hal biasa di benua Azel. Tapi mereka tidak bisa meninggalkan jasad itu. Pak Kim sendiri kaget mendengarnya karena ia berpikir jika itu monster yang dipanggil. Dokter pun kembali menjelaskan kalau biasanya monster dungeon punya bentuk yang sama, tapi jasad ini semuanya berbeda. Ada kemungkinan mereka adalah penjelajah yang menjadi tumbal karena Eil. Sebenarnya saya ingin mengatakan hal itu juga, saya tidak bisa meninggalkan mereka karena saya pendeta Iver, ucap Sahita dengan sangat hati-hati. Dokter pun bertanya apa yang bisa ia bantu. Sahita pun meminta mereka untuk berdoa untuk para mendiang. Sahita memulai doa dan langsung terlihat cahaya kuning keemasan di sekitar jasad. Setelah itu anggota lain ikut berdoa termasuk Dokter Kang. Selesai berdoa, tiba-tiba jendela status muncul dan menginformasikan kalau ia berhasil melakukan doa penyucian. Dokter pun melihat hadiahnya yang ternyata mendapatkan skill doa tulus. Ia dan Pak Kim saling bertatapan, tanpa mengatakan apapun dokter mengangguk seolah menjawab tatapan temannya itu. Setelah berdoa mereka mulai memindahkan jasad-jasad itu ke lingkaran sihir dan Tina membantu dengan membuat tirai sihir di sekelilingnya. Sueire melangkah mendekati anggota lain sambil mengatakan jika persiapan sudah selesai. Ia tidak menyadari ada seseorang di belakangnya dan hanya bisa terdiam saat Dokter Kang memperingatinya. Dengan cepat Eil yang ternyata masih hidup menghunuskan belatinya ke tubuh Sueire. Wanita itu membelalakan matanya, kaget dengan serangan mendadak itu. Sueire pun tumbang. Anggota lain berteriak memanggil Sueire. Pak Kim juga kaget karena Eil masih hidup dan seharusnya tidak ada yang bisa melakukan pemanggilan roh lagi. Eil berdiri dengan gontai seolah menunggu sihirnya berhasil. Sementara Dokter Kang sadar jika ada satu orang lagi yang bisa melakukan pemanggilan roh, yaitu sosok yang memberi kekuatan pada Eil, dewa yang terlupakan, Kirkarastel. Dokter pun memerintahkan anggota lain agar urus pemindahan jasad dan Sueire. Dokter bersiap dengan busurnya dan mengajak Sahita. Pendeta itu pun kaget dan merasa tidak yakin. Eil dengan tenaga yang tersisa kembali menyerang Dokter Kang. Pria itu menghadangnya dengan busur panah miliknya, ia berusaha menahan serangan Eil lalu berteriak memanggil pendeta Sahita.
Pendeta itu terlihat pucat dan tubuhnya gemetar. Tidak yakin dengan kekuatannya sendiri, tak lama ia memejamkan matanya lalu mengeluarkan sihir dengan berteriak Turn Undead. Sepertinya serangan itu cukup berhasil karena Eil berteriak kesakitan saat diserang. Eil yang marah hendak menyerang pendeta tapi ditahan dengan sekuat tenaga oleh Dr. Kang. Sang dokter meminta pendeta agar meneruskannya, pendeta pun menurutinya dan mengulang sihir Turn Undead miliknya. Eil mundur dan berteriak kesakitan, nafasnya terdengar berat. Tak lama pria itu mengeluarkan inti monster boss dari dadanya. Dengan meneriakkan nada Dewa Kirkarasatel, Eil mengatakan jika Dr. Kang dan Sahita adalah tumbal terakhir dari dirinya. Ia pun menghancurkan inti monster boss dan perlahan bangunan yang ada di dalam dungeon menghilang. Kita harus keluar sekarang, teriak Dr. Kang pada Sahita. Bunyi bangunan di dalam dungeon pun semakin kencang. Sementara itu Eil tersenyum sambil memanggil Dewa Kirkarasatel. Tangannya terangkat sambil mengatakan jika semua ini untuknya. Sedetik kemudian, tubuhnya dihantam oleh reruntuhan dungeon. Di sisi lain, Dr. Kang dan Sahita berlari menuju lingkaran sihir di mana anggotanya menunggu. Dokter menanyakan bagaimana keadaan Sueire. Dengan tangan gemetar Sueire mengatakan jika ia sudah mengobati lukanya tapi tidak bisa. Kekuatan sihirnya tidak keluar. Perlahan Dr. Kang mendekati wanita itu, ia yakin kalau kekuatan sihir wanita itu tidak keluar karena mentalnya terguncang. Ia menatap Sueire sambil memaki Eil, ia akhirnya sadar dengan maksud menumbalkan mereka. Jika Sueire terluka maka mereka semua tidak akan bisa keluar dan menjadi tumbal untuk sang dewa karena hanya Sueire lah yang bisa melakukan lingkaran sihir dan mengeluarkan mereka. Reruntuhan dungeon semakin besar hingga bisa membuat mereka terluka. Sueire sampai menangis karena mengira mereka semua akan tamat. Mereka tidak punya gulungan kertas teleportasi. Mendengar perkataan Sueire, Dr. Kang mengkonfirmasi lagi dengan mengatakan jika lingkaran sihir sudah jadi, tapi tidak bisa beroperasi karena tidak ada bahan bakarnya. Menurutnya kalau seperti itu mereka masih punya peluang karena masih ada Tina. Wanita itu menatapnya kaget. Dr. Kang yakin Tina bisa karena ia tahu kalau wanita itu memiliki pengetahuan sihir untuk mengenali jenis lingkaran sihir dalam sekali lihat. Wanita itu pun bisa mengontrol kekuatan sihir dalam bentuk tirai. Menurut Dr. Kang Tina lebih cocok disebut penyihir dibandingkan seorang ahli pedang. Tina menolak karena merasa tidak bisa. Saat sedang berbicara, reruntuhan atap dungeon hampir mengenai Tina, beruntung wanita itu masih bisa menghindar. Nona Tina, kita tidak bisa membuang-buang waktu. Untuk terakhir kalinya saya tanya, apa Nona bisa membantu saya? Teriak Dr. Kang membuat Tina terkejut dan akhirnya ia akan mencobanya. Mendengar itu membuat Dr. Kang tersenyum. Sueire membuat lingkaran sihir Tritunggal. Ini lingkaran sihir besar yang harus dimasuki oleh lebih dari 2 orang. Awalnya ia akan memakai sihir 1000 bayangan, tapi itu tidak memungkinkan. Dr. Kang tiba-tiba mengeluarkan botol ramuan kekuatan sihir botol besar dan menggunakan skill tebar pada lingkaran sihir. Dr. Kang terpaksa melakukannya. Sementara Tina terus berusaha menggunakan sihir itu hingga akhirnya mereka semua bisa keluar dari dungeon. Dr. Kang membuka matanya, ia terkejut sekaligus bingung di mana kini mereka berada. Tempat yang sangat asing baginya. Sementara itu Sueire melompat kegirangan karena sihirnya berhasil. Dr. Kang menatap wanita itu lalu bertanya di mana mereka berada. Dengan bangga Sueire menjelaskan jika ini di bagian barat benua Asle, tempat tinggalnya. Menara Merah Tua di Camar. Pakim terkejut saat tahu kini mereka di Camar yang merupakan lingkungan orang kaya. Camar merupakan kota di atas danau Dakota teraman di wilayah barat berkat Menara Merah Tua. Berkat itu, bangsawan dan para penyihir kaya tinggal di sini. Tempat ini mudah untuk mendapatkan data atau buku penelitian langka. Dr. Kang menatap sekelilingnya karena ini pertama kalinya ia ke Menara Merah Tua. Tak lama terdengar suara langkah kaki berlarian dan berhenti di depan pintu. Orang-orang mengetahui jika ada sinyal kepulangan tapi tidak tahu siapa yang datang di jam seperti ini. Mereka pun membuka pintu dengan paksa dan kaget melihat Sueire ada di dalam sana. Kenapa reaksi mereka seperti itu? Tanya Dr. Kang tapi Sueire hanya menggaruk kepalanya. Tiba-tiba seseorang datang dan berteriak memanggil nama Sueire Verna dengan sangat kencang lalu memukul kepala wanita itu dengan tongkat. Pria itu terus memukuli Sueire dan menceramahinya yang tidak tahu malu pulang ke sana. Sueire hanya bisa mengaduh kesakitan tanpa bisa melawan dan memohon sang profesor untuk tenang. Setelah profesor bernama Tan Selelolars tenang, barulah Sueire menjelaskan semuanya. Kalau mereka baru saja dari Dungeon Relic.
Profesor menyindir Sueire karena sebelumnya wanita itu berhenti menjadi penyihir di menara untuk menjadi penjelajah sukses. Ternyata Sueire malah hampir mati. Profesor beralih ke Dr. Kang dan memujinya karena telah melakukan hal besar. Dokter sendiri merendah dengan mengatakan jika ia hanya melakukan kewajibannya saja. "Kau hebat, biar kami yang mengurus sisanya," ucap Profesor. Pria itu akan meminjamkan mereka semua kamar tamu dan meminta semuanya untuk beristirahat. Para penyihir mengurus jasad yang dibawa Sueire, mereka tampak tidak tahan dengan kondisi jasad itu tapi tidak bisa mengeluh. Malam harinya, di saat yang lain sudah tidur, hanya Dr. Kang yang kesulitan untuk tidur. Ia sama sekali tidak bisa memejamkan matanya, ia pun memutuskan untuk jalan-jalan terlebih dahulu. Ia keluar dengan menggunakan jubah putihnya, langkahnya terhenti saat melihat seseorang di luar. Terima kasih sudah menonton. Kritik, saran dan kalau mau part selanjutnya langsung aja komen di kolom komentar. Jangan lupa dukung Mimin juga dengan cara like, share dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.